Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih mempersoalkan permasalahan rekonstruksi ya kasus jatan ras, persekusi, eksekusi, dan kriminalisasi yang dilakukan oknum-oknum polisi di lintas Pati Selatan, di Polsek Gabus, Tambaromo, dan Winong atas kasus persekusi eksekusi yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi. Keterangan internal ini justru saya dapatkan dari internal kepolisian sendiri, yaitu Pak Tio waktu itu menyampaikan begini, anjan Bambang iku nakal kok, ya senengane ngono kuwi, gondoli bojone wong kan begitu. Jadi keterangan demi keterangan itu saya himpun, bahkan dari internal kepolisian sendiri waktu itu keterangan dari Pak Girman. Ya, Pak Girman juga pernah diintimidasi mau ditembak kepala saya kalau melu-melu cawe-cawe kasusnya dia dengan saya. Keterangan intimidasi yang akan dilakukan Bambang Permadi juga kepada Dul, teman sana namanya Abdul, seorang wartawan dari Antv, juga menyampaikan bahwa Bambang sering menyebut-nyebut nama saya dan akan menembak kepala saya gitu. Pas ada keramaian di Ngerang Tambaromo. Ya intinya selama beberapa tahun, hampir 2 tahun sampai 3 tahun itu Bambang Permadi mencari-cari saya. Yang intinya pengen menghabisi nyawa saya. Baik secara langsung dari tangannya sendiri maupun memerintahkan kurir atau memerintahkan orang lain. Ya, itu yang saya alami. Jadi begitu tanggal itu 11/11/2011 itu Saudara Bambang Permadi melakukan penculikan dan pencurian, perampasan jatan ras, kami didatangi oleh kurir-kurir ya seminggu berikutnya didatangi oleh kurir-kurir adanya Kardi CS Katan Kidul itu meminta sejumlah uang kepada saya, 60 juta apa berapa atau 45 juta, yang mengatakan uang itu akan dipakai mendem sama Bambang Permadi, dan mengatakan Pak Tomo atau orang tuanya Bambang Permadi itu masih saudaranya gitu. Masih saudaranya, jadi bisa dikondisikan kekeluargaan, yang penting saya mengeluarkan uang gitu. Itu membawa kira-kira 3-4 orang ke rumah saya. Sama Purwanto, sama siapa, pokoknya preman di Katan Kidul Tambaromo ya. Dan persekusi-eksekusi itu terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus yang sudah dirancang sejak dari Winong. Jadi malam itu saya kerampokan, ya saya kerampokan 3 sepeda motor, uang dan berkas-berkas surat-surat. Pelakunya adalah Besut dan Indah ya. Jadi Besut itu sebagai tukang ojek yang diduga adalah ngojeki saudara Indah, begitu. Dan Indah dibawa di rumah Bambang Permadi. Ya, di rumah Sri Tomo Tambaromo yang di situ disekap selama 3 tahun. Jadi disekap 3 tahun, 2 tahun pertama mengatakan mau minta inah atas inisiatif dan perintah saudara Supawatin. Jadi kemelut ini tidak jadi satu, tetapi ini adalah kemelut yang berkepanjangan, di mana saya memohon kepolisian benar-benar mengusut suatu kejahatan yang dikonspirasi, yang diduga dirancang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati. Perlu saya jelaskan juga kepada kepolisian dalam hal ini adalah Polsek Tambaromo Bapak, bahwa permainan mafia ini diduga kuat didalangi ya oleh orang-orang penting, baik di Dinas Tambaromo, di Winong ya, di Winong. Kalau di Winong tentu ditangani oleh Polsek Winong sendiri terkait dengan
urusan desa, keluarga, dan lain sebagainya kita sampaikan di Polres. Sedangkan kasus persekusi dan kekerasan serta laporan ingkar janji dilakukan di Polsek Gabus adalah kewenangan dari Polsek Gabus yang menangani tersendiri. Dan sedangkan di Polsek Tambak Romo ini saya menyampaikan persoalan saya yang diperlakukan secara tidak manusiawi dan difitnah oleh Dinas Pendidikan Tambak Romo dan SD 3 Tambak Romo secara institusi. Di mana di sana saya dikriminalisasi juga. Saya waktu datang ke sana seolah-olah tidak kenal. Mereka berlagak seolah-olah tidak kenal dan mengusir saya seperti mengusir anjing. Itu yang saya keluhkan, Pak. Terus yang kedua juga saya datang ke sana lagi mempertanyakan soal hak insentif gaji, itu malah ada orang yang marah-marah dan nyadui motor saya, Pak. Jadi ada seorang PNS yang nyadui motor saya. Ini yang harus saya pertegas siapa. Yang jelas itu adalah perintah dari Sudarmadi. Sudarmadi kami mintai keterangan, ternyata Sudarmadi ingkar ya. Menghinakan saya, hanya memberi rokok 1 batang dan saya diusir pulang, seolah-olah saya tidak punya harga diri. Jadi selama kepala sekolah Supawatin saya diteror dan tidak mau menemui. Selama Sunarto malah sindikat, kita laporkan di Kemdiknas. Terus selama Dahlan Iskanto itu ada keterangan intelijen bahwa Senin sampai Rebu itu justru Indah bolos gitu. Jadi mulai hari Minggu, Senin sampai Rebu itu Indah itu diduga kuat melakukan demenan atau overspell, perselingkuhan dengan Dahlan Iskanto. Dan itu dikuatkan oleh keterangan masyarakat dan keterangan Dahlan Iskanto sendiri yang menyampaikan bahwa dirinya